Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Jumpa lagi di channel Diary Ojol, catatan harian pengendara ojek online di Kota Padang yang sekarang masih libur panjang karena COVID-19. Gimana kabarnya sob? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat saja, terhindar dari serangan virus corona dan penyakit lainnya. Pada video kali ini sob, saya akan ngomongin rumor yang viral beberapa hari belakangan ini. Tahu kan sob dengan sosok di foto ini? Saya yakin sobat pasti mengenali sosok yang ada di foto itu. Setidaknya akhir-akhir ini karena sering masuk ke dalam pemberitaan, pasti mengenali sosok pemimpin negara satu ini. Ya, dialah Kim Jong-un, pemimpin negara Korea Utara. Pemberitaan tentang Kim Jong-un akhir-akhir ini memang agak viral ya sob ya. Cepat menjadi trending topik karena dia dirumorkan telah meninggal karena operasi yang dijalaninya gagal. Sosok Kim Jong-un ini sob memang kontroversial. Ada yang menjadikannya idola, pahlawan karena dia memang anti kapitalis Amerika, tapi tidak sedikit pula yang geram melihat kelakuannya. Kalau sobat masuk yang mana sob? Yang menjadikan dia pahlawan atau yang membenci dia? Kalau saya sob, saya termasuk orang yang gergetan melihat perangainya. Dalam pemberitaan yang saya baca sob, Kim Jong-un ini memang sangat sadis dalam mengeksekusi pembelot dan orang-orang yang bertentangan dengan dia. Bahkan pamannya sendiri pun dieksekusi. Contohnya saja sob, diceburkan ke dalam kolam yang berisi ikan piranha, atau dijadikan umpan anjing-anjing yang kelaparan, ditembak dan dilindas dengan tank, disembur dengan tembakan api, atau dieksekusi di depan keluarganya sendiri. Sadis kan sob? Tapi pemberitaan mengenai Korea Utara ini memang belum bisa dikonfirmasi secara langsung kebenarannya, karena memang Korea Utara ini sangat tertutup dengan dunia luar. Informasi seperti ini didapat dari media-media di luar Korea Utara sob. Tapi walaupun demikian sob, kebenarannya belum bisa dikonfirmasi. Saya agak yakin juga dengan pemberitaan itu. Kenapa? Karena Korea Utara adalah konon satu-satunya negara saat ini yang menerapkan sistem komunis sosialis. Kita tahu paham komunis, dia menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuannya, termasuk melakukan hal-hal sadis. Contohnya saja di negara kita sob, sudah 2 kali orang-orang komunis ini melakukan pemberontakan, melakukan pembantaian sadis kan sob. Bagi sebagian orang sob, sifat tertutup Korea Utara ini menjadikan dia penasaran dengan bagaimana sebenarnya di Korea Utara tersebut, sehingga ada orang yang nekat untuk melakukan perjalanan wisata ke Korea Utara. Tentunya perjalanan wisata ke Korea Utara bukan untuk menikmati keindahan alamnya, walaupun Korea Utara juga alamnya tidak kalah indah, akan tetapi lebih kepada mengobati rasa penasarannya bagaimana sebenarnya kondisi di Korea Utara. Saya pernah baca artikel tentang perjalanan seseorang yang melakukan wisata ke Korea Utara. Dia mengatakan bahwasanya masuk ke Korea Utara itu tidak gampang, hanya ada 2 negara yang menjadi pintu masuk Korea Utara. Salah satunya adalah Cina.
dan satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan ke sana adalah Air Koryo, yang merupakan konon kabarnya adalah maskapai terburuk di dunia. Dalam artikel itu sob dikatakan bahwasanya sebelum masuk ke Korea, sebelum melakukan perjalanan ke sana, tour guide-nya akan memberitahukan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di Korea Utara. Karena di Korea Utara itu termasuk banyak yang dilarang, banyak yang tidak boleh dilakukan. Terutama soal foto memfoto, potret memotret, itu sangat banyak aturannya. Ini tidak boleh dipotret, ini tidak boleh difoto. Kemudian dalam artikel itu sob juga disebutkan bahwasanya sikap rakyat Korea Utara yang sangat tertutup dengan orang asing. Dia tidak akan mau bicara dengan orang asing, mau bicara sembarangan dengan orang asing. Dan mereka juga seperti itu. Misalnya di atas kereta, mereka hanya berdiam saja, tidak berbicara dengan orang di sampingnya. Begitu menurut pengalaman orang yang pernah berwisata ke sana sob. Dan lebih parahnya lagi sob, akses komunikasi sangat terbatas di sana. Jadi seakan-akan rakyat Korea Utara itu bagaikan katak dalam tempurung yang tidak tahu dunia luar. Sekelas tour guide saja sob itu tidak punya HP. Menurut orang yang pernah berwisata ke sana sob, ketika berpisah dengan tour guide dan meminta nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi, tour guide ini mengatakan dia tidak punya telepon dan dia hanya memberikan kartu pos. Kartu pos sob, seakan-akan zaman 70-an. Ya begitulah kehidupan Korea Utara. Dan yang paling aneh sob, di Korea Utara ini menurut pengalaman orang yang berlibur ke sana, saya tidak pernah berlibur sana dan juga tidak berminat untuk ke sana. Jadi menurut pengalamannya sob, biasanya kita masuk suatu negara itu di paspor akan dicap, tapi di Korea Utara sama sekali tidak. Jadi ketika masuk tidak ada cap, ketika keluar tidak ada cap. Jadi di paspor tersebut tidak terdeteksi kita itu baru saja masuk dan keluar dari Korea Utara, tidak ada di paspornya. Itu sekilas yang saya ketahui tentang Korea Utara sob, dari pemberitaan-pemberitaan yang saya baca. Kembali ke Kim Jong Un sob, berita tentang kematiannya masih simpang siur, tapi kita ambil hikmahnya aja sob, bahwasanya sebesar apapun kekuasaan seseorang, suatu saat pasti kekuasaan itu akan lepas. Kim Jong Un walaupun dikenal dengan tangan besi, suatu saat besi itu pasti akan meleleh sob. Banyak pengamat yang memprediksi kalau seandainya Kim Jong Un memang telah meninggal, bahkan akan terjadi revolusi besar-besaran di Korea Utara. Jadi kalau kita bawakan ke diri kita masing-masing sob, mungkin kita punya kekuasaan, kita punya wewenang. Kalau kita gunakan kekuasaan dan wewenang kita itu untuk mencelakai orang lain sob, untuk merugikan orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, maka kita harus ingat wewenang dan kekuasaan kita itu tidak abadi. Dan suatu saat bisa saja orang yang kita zalimi, yang kita sakiti itu membalas apa yang kita lakukan. Dan yang jelas pasti di akhirat semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan sob. Oke sob, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga sahabat tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari walaupun dalam keterbatasan diakibatkan kondisi COVID yang masih belum mereda. Tetap semangat sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.